Nah ini yang pertama adalah seorang anak usia 2 tahun dirawat di rumah sakit karena dehidrasi berat sebagai akibat diare yang dideritanya. Hasil pemeriksaan antropometri ya, ternyata pasien mempunyai status gizi buruk. Ahli gizi merencanakan dietnya. Nah, apa preskripsi diet yang tepat untuk kasus di atas? A. Diet fase transisi. B. Diet tinggi energi. C. Diet fase stabilitas. D. Diet fase rehabilitasi. E. Diet untuk tumbuh kejar. Nah, kita akan kasih waktu 5 detik ya teman-teman ya, seperti biasa untuk teman-teman berpikir. Oke teman-teman, jawabannya adalah C teman-teman ya. Nah, pada soal dijelaskan bahwa anak mengalami dehidrasi ya. Nah, akibat diare pada masa stabilisasi, semua unsur elektrolit diperbaiki terlebih atau distabilkan terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, jadi yang tepat adalah C teman-teman ya. Nah, ini tahap stabilitas teman-teman ya. Nah, ini untuk preskripsi diet. Nah, ini adalah pengertiannya teman-teman ya. Nah, ini preskripsi yang belum tahu teman-teman ya. Nah, ini preskripsi diet adalah rekomendasi kebutuhan zat gizi pasien secara individual, mulai dari menetapkan kebutuhan energi teman-teman ya. Nah, ini untuk diet fase transisi. Nah, ini ya pengertiannya kita bahas satu-satu. Bertujuan memberikan makanan pada fase ini adalah mempersiapkan anak untuk menerima cairan dan energi lebih besar. Nah, ini untuk diet fase transisi. Nah, kalau kita lihat di dalam soalnya teman-teman ya, nah ini dehidrasi berat sebagai akibat diare yang dideritanya. Nah, kemudian bagaimana cara preskripsi dietnya teman-teman ya. Nah, ini harus ada pada masa stabilisasi. Nah, kemudian diet tinggi energi, diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal ya. Dia diberikan dalam bentuk makanan, biasa ditambah bahan makanan sumber protein tinggi seperti susu, telur, dan daging. Nah, ini tidak masuk ya teman-teman ya. Nah, kemudian diet fase stabilitas ya teman-teman ya. Nah, ini jawabannya benar. Memberikan makanan pada fase ini adalah agar kondisi anak stabil dan tidak untuk menaikkan berat badan. Nah, ini ya, jadi yang tepat ini. Nah, kemudian ini ada diet fase rehabilitasi. Nah, itu adalah memberikan makanan pada fase ini untuk mengejar pertumbuhan. Nah, jadi ini kan tidak masuk teman-teman ya. Nah, ini kan tujuannya sebagai akibat dehidrasi berat ya, karena diare teman-teman ya. Nah, kemudian diet untuk tumbuh kejar ya, tujuannya untuk memperbaiki status gizi dari stunting menjadi normal dan kemampuan kognitifnya. Jadi ini juga tidak masuk teman-teman ya. Jadi yang benar adalah, nah ini C teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini seorang anak dirawat di rumah sakit karena demam berdarah ya, dengan IgG dan IgM ya. Nah, untuk dengue positif. Nah, hasil pemeriksaan trombosit di bawah normal. Ahli gizi melakukan monitoring dan evaluasi asupan gizi zat dietnya. Asupan zat gizi apa yang perlu diperhatikan pada kasus di atas? A. Karbohidrat. B. Protein. C. Cairan. D. Lemak. E. Serat. Kita akan kasih waktu 5 detik teman-teman ya untuk berpikir. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, ini pembahasannya adalah prinsip diet ya. DBD adalah TKTP atau tinggi kalori, tinggi protein teman-teman ya. Nah, karena memang kalau untuk DBD, nah memang prinsipnya adalah DBD, yaitu adalah tinggi kalori dan juga tinggi protein teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya.
Tuan A mengalami luka bakar grade 2 sebesar 30% karena api. Pasien sudah 1 minggu dirawat di rumah sakit. Luka terbukanya kelihatan basah dan mengeluarkan air. Hasil pemeriksaan fisik terdapat ödem di kaki dan tangan. Ahli gizi melakukan monef terhadap penyebab ödem. Apa hasil pemeriksaan yang terkait dengan kasus di atas? A. Trombosit darah, B. Leukosit darah, C. Protein darah, D. Lemak darah, atau E. Gula darah. Oke, jawabannya adalah C, teman-teman ya. Nah, ini pembahasannya kekurangan protein dalam darah dapat menyebabkan cairan di dalam pembuluh darah keluar dan menumpuk sehingga terjadi ödem, teman-teman ya. Nah, ini jawabannya adalah C, teman-teman ya, protein darah. Nah, ini banyak menumpuk ya. Nah, ini cairannya di dalam pembuluh darah ini keluar dan menumpuk sehingga terjadinya ödem pada kaki dan tangan, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut teman-teman ya. Tuan C dirawat di rumah sakit karena penyakit hepatitis A. Seorang ahli gizi melakukan monef warna urin. Nah, kemudian bilirubin darah. Nah, apa hasil laboratorium lain yang perlu dimonef? Nah, A. SGPT, B. albumin, C. kolesterol, D. gula darah, E. hemoglobin. Oke, teman-teman, jawabannya adalah A, teman-teman ya. Nah, ini ya. Pembahasannya adalah hepatitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus sehingga menimbulkan peradangan pada hati. Nah, pemeriksaan laboratorium lain sebagai penunjang untuk fungsi hati adalah terjadinya peningkatan kadar SGOT dan SGPT, teman-teman ya. Nah, kalau albumin tidak, kolesterol ini apalagi ya. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan hepatitis, teman-teman ya. Gula darah bisa dimungkinkan, tapi ini tidak masuk dalam hepatitis ya, karena ini kan monitoring dan evaluasinya pada hepatitis saja. Hemoglobin ini juga tidak, teman-teman ya. Jadi yang jawabannya yang benar adalah A, teman-teman ya. Nah, ini lanjut teman-teman ya. Seorang anak dirawat di rumah sakit karena demam berdarah dengan IgG dan IgM untuk dengue positif. Ahli gizi melakukan monef hasil pemeriksaan laboratorium selain trombosit. Nah, hasil apa pemeriksaan apa yang dimaksud? A. Natrium darah, B. Hemoglobin, C. Gula darah, D. Kolesterol, E. SGOT. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman ya. Nah, pembahasannya pemeriksaan penunjang ya, DBD adalah mencakup pemeriksaan darah yang termasuk di dalamnya trombosit, hematokrit, dan hemoglobin. Nah, jadi untuk pemeriksaan laboratorium ya, trombosit ini sudah termasuk darah lengkap, teman-teman ya. Nah, jadi yang benar adalah B. Nah, termasuknya ada HB ya, hemoglobin, kemudian trombosit, hematokrit, dan lain-lain, teman-teman ya. Jadi itu satu pemeriksaan jadi, teman-teman ya. Jadi DL atau darah lengkap. Nah, Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, ini Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Dr. Sudarsono sedang menjelaskan beberapa pelayanan gizi yang diberikan kepada pasien. Salah satu yang dijelaskan adalah tentang kegiatan. Nah, komunikasi dua arah yang dilaksanakan oleh ahli gizi atau dietitian untuk menanamkan dan meningkatkan sikap,
dan perilaku pasien dalam mengenali dan mengatasi masalah gizi sehingga pasien dapat memutuskan apa yang akan dilakukannya. Nah, kegiatan pelaksanaan pelayanan apakah yang dijelaskan oleh kepala instalasi gizi tersebut? A. Terapi gizi, B. Asuhan gizi, C. Konseling gizi, D. Penyuluhan gizi, E. Asuhan gizi terstandar. Oke, jawabannya adalah C, teman-teman ya. Nah, ini pembahasannya. Konseling gizi merupakan kegiatan yang diharapkan dapat memberi informasi persuasif kepada pasien dan memicu pola pikir mandiri sehingga pasien dapat mengetahui secara mandiri tindakan apa yang dilakukannya, teman-teman ya. Nah, ini seorang ahli gizi menanamkan ya. Nah, ini menanamkan dan meningkatkan sikap dan perilaku pasien dalam mengenali dan mengatasi masalah gizi pasien, teman-teman ya. Nah, ini jawabannya yang benar adalah C, teman-teman ya. Nah, ini konseling gizi, teman-teman ya. Tujuannya adalah persuasif ya kepada pasien dan memicu pola pikir mandiri sehingga pasien dapat mengetahui secara mandiri tindakan apa yang akan dilakukannya. Kalau terapi gizi ini tidak, teman-teman ya. Asuhan juga tidak. Nah, asuhan kan tidak ada PES, teman-teman ya. Nah, kemudian penyuluhan gizi juga. Kalau penyuluhan ini banyak orang ya, jadi banyak audiennya. Kemudian asuhan gizi terstandar juga tidak. Jadi yang benar adalah C, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini Tuan A umur 38 tahun, tinggi badan 167 cm dan BB 60 kg datang ke poli konsultasi gizi. Pasien mengeluh sering BAK dan lemas. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan gula darah puasa 180 mg dan gula darah 2 jam PB 270. Pasien suka mengkonsumsi camilan manis dan minum teh manis 3 kali per hari. Nah, asupan energi 110% dari kebutuhan dan asupan serat pasien 10 gram per hari. Pasien mempunyai riwayat obesitas sebelumnya. Ahli gizi akan membuat diagnosis gizi. Nah, apa diagnosis gizi yang tepat untuk kasus di atas? A. Diabetes mellitus berkaitan dengan suka mengkonsumsi cake, bolu, dan minum teh manis ditandai dengan gula darah puasa 180 mg dan gula darah 2 jam PP 270 mg. B. Perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan suka mengkonsumsi camilan manis ditandai dengan asupan energi 100% dari kebutuhan. C. Asupan energi berlebih berkaitan dengan suka mengkonsumsi camilan manis ditandai dengan gula darah puasa 180 mg dan gula darah 2 jam PP 270 mg. D. Pola makan yang salah berkaitan dengan suka mengkonsumsi camilan manis ditandai dengan asupan energi 110%. E. Riwayat obesitas berkaitan dengan suka makan camilan manis ditandai dengan BB 60 kg. Jawaban. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman ya. Nah, ini salah, teman-teman ya. Ini jawaban ini maksudnya ya. Jawabannya adalah B. Pembahasan diagnosa gizi harus mencakup PES dan pada soal dijelaskan detail tentang hasil tes darah sehingga jawaban B lebih tepat, teman-teman ya. Nah, ini jawabannya B, teman-teman ya. Nah, ini ada pengertiannya ya, teman-teman ya. Nah, komponen diagnosis gizi yaitu adalah P, yaitu adalah problem. Nah, problem ini menggambarkan perubahan pada status gizi. Klien biasanya menggunakan kata perubahan ya.
kelebihan, inadequate, gangguan, risiko, dan lain-lain. Nah, diagnosis label adalah terminologi. Nah, kemudian etiologinya yaitu adalah berkaitan dengan penyebab atau faktor yang berkontribusi terhadap masalah gizi. Kemudian S atau sign atau simptom teman-teman ya. Nah, ini faktor subjektif dan objektif yang menunjukkan fakta bahwa ada masalah gizi, menggambarkan derajat dan banyaknya masalah teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, untuk menggambarkan perubahan pada status gizi atau problemnya, nah ini sudah ada kata kunci teman-teman ya. Ini adalah perubahan. Nah, ini juga sudah dijelaskan ya. Nah, ini perubahan. Nah, di sini kita lihat jawaban A tidak ada. Nah, jawaban C juga tidak ada teman-teman ya. Jawaban D juga sama tidak ada, E juga tidak ada. Nah, ini sudah ada langsung teman-teman ya. Jadi ini kata kuncinya. Nah, kemudian nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan suka mengkonsumsi camilan manis ya. Nah, inilah penyebabnya teman-teman ya. Nah, kita lihat di soal. Nah, ini penyebabnya pasien suka mengkonsumsi camilan manis dan minum teh manis 3 kali sehari. Nah, ini penyebabnya teman-teman ya. Nah, ini. Kemudian untuk simptom atau sign yaitu adalah faktor subjektif ya, dan objektif yang menunjukkan fakta bahwa ada masalah gizi. Nah, ini ditandai dengan asupan energi 100% dari kebutuhan. Nah, ini menunjukkan data objektif teman-teman ya. Nah, ini asupan energi 100% dari kebutuhan. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Tuan B menderita diabetes dan dirawat di rumah sakit. Ahli gizi merencanakan diet untuk memenuhi kebutuhan serat bagi pasien. Bahan makanan apa yang sebaiknya diberikan pada kasus di atas? A. Daun singkong, B. Daging ayam, C. Labu siam, D. Apel, E. Nasi. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya. Nah, pembahasannya daun singkong memiliki kandungan serat yang cukup tinggi dengan kandungan serat 1,9 gram per 100 gram daun singkong dengan berat bersih teman-teman ya. Jadi untuk diet untuk memenuhi kebutuhan serat bagi pasien yaitu adalah daun singkong teman-teman ya. Jadi yang tepat adalah A. Untuk B, C, dan D dan E juga tidak teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Kasus gizi buruk atau kurang yang muncul di suatu komunitas pada dasarnya merupakan gambaran situasi yang tidak sebenarnya. Karena masih banyak kejadian-kejadian yang sama yang tidak terungkap ke permukaan. Kondisi ini merupakan sebuah fenomena yang akhirnya memunculkan sebuah teori bahwa kondisi yang teridentifikasi jauh lebih besar dari kondisi sebetulnya. Contoh, data kejadian anak stunting ya yang terjadi di Puskesmas Pulau Pisang mencapai 18,9%. Maka sesungguhnya kondisi real atau standar di lokasi tersebut jauh lebih besar dari data tersebut karena berbagai kesalahan dan pengumpulan data. Nah, apa teori yang dimaksudkan? A. The iceberg theory of disease. B. The natural history of disease. C. The green theory of disease. D. Bloom theory of disease. E. Becker theory of disease. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya. Teori gunung es atau iceberg theory, nah diambil dari istilah gunung es yang terlihat sangat besar, namun pada kenyataannya hanya 10%-nya saja yang terapung ke permukaan. Sementara pada bagian yang tidak terlihat bongkahannya ternyata lebih besar. Nah, teori inilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi pada soal.
Jadi ini teman-teman ya. Nah, ini teorinya mengutip pada bongkahan es teman-teman ya, istilah gunung es. Oke teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya, khususnya tenaga gizi teman-teman ya. Oke, tunggu soal-soal berikutnya yang nantinya akan muncul terus ya teman-teman ya, khususnya teman-teman di gizi teman-teman ya. Oke, terima kasih. Salam.